Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid. Nomor NIP 2019 0101 586. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan judul Konsep Manusia Menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid. Lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk dalam bagaimana konsep manusia dalam Islam, terlebih dahulu kita akan membahas manusia dalam berbagai perspektif. 1. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo valens atau manusia berkeinginan. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku hasil interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Dalam manusia terdapat unsur animal atau hewani, rasional, dan moral. 2. Teori behaviorisme menyebut manusia sebagai homo mechanicus, manusia mesin. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik, seperti tindakan, dengan proses yang diamati secara pribadi, seperti pikiran dan perasaan. 3. Teori humanisme menyebut manusia sebagai homo ludens, manusia bermain. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. 4. Teori kognitif menyebut manusia sebagai homo sapiens, manusia berpikir. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya kita akan membahas manusia menurut Al-Quran. Al-Quran tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang atau animal, selama manusia mempergunakan akalnya dan karunia Tuhan lainnya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di dalam Al-Quran juga manusia disebut juga dengan istilah lainnya. Yang pertama, Allah sebut manusia sebagai Bani Adam, dan kedua Al-Bashar, ketiga Al-Ihsan, dan keempat Anas. Di dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan malaikat. Tetapi pada saat yang sama, mereka bisa tak lebih berarti dibandingkan dengan setan yang terkutuk, termasuk binatang sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun bisa merosot yang paling rendah dari segala yang rendah, dikarenakan pada diri manusia ada sifat positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana unsur dan ciri-ciri manusia.
Manusia dalam pandangan Islam terdiri atas dua substansi yang paradoks yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama, substansi jasmani, yaitu jasad, adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Setiap makhluk biotik jahiriyah memiliki unsur material yang sama, yang yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air. Yang kedua, substansi rohani, yaitu ruh. Ruh merupakan substansi psikis yang menjadi esensi kehidupan manusia. Sebagian ahli menyebut roh sebagai badan halus, ada yang substansi sederhana, ada juga substansi ruhani. Roh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Menurut Ibnu Sina, roh adalah kesempurnaan awal jisim alami manusia yang tinggi. Kemudian dimensi-dimensi manusia menurut Murtada Mutahari. 1. Secara fisik, manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Yang ketiga, dimensi manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Kelima, manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan berkehendak bebas. 6. Manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Yang keempat, asal-usul dan proses penciptaan manusia. Ada 3 teori dalam konsepsi asal kejadian manusia, yaitu 1. Teori evolusi adalah teori dalam biologi dan juga sering digunakan dalam ilmu sejarah yang menjelaskan proses perkembangan keanekaragaman hayati makhluk hidup di bumi. Kedua, teori revolusi. Teori revolusi ini merupakan perubahan yang amat cepat, bahkan mungkin yang tidak ada menjadi ada. Teori ini sebenarnya merupakan kata lain untuk menamakan pandangan pencipta dengan kekuasaan Tuhan atas makhluknya. Di dalam ajaran Islam ini katakan ada bahwa manusia dan juga alam semesta tercipta dengan cepat oleh kekuasaan Allah. Yang ketiga, teori evolusi terbatas. Teori ini adalah gabungan pemikiran dan dari pihak-pihak agama yang berlandaskan dengan alasan-alasan serta pembuktian dari pihak sarjana penganut teori evolusi seperti yang dikemukakan oleh Frans Dahlan yang mengakui bahwa tumbuhan-tumbuhan, binatang, dan manusia selama ribuan atau jutaan tahun yang benar-benar mengalami perubahan yang tidak sedikit. Dan tidak diragukan lagi bahwa figur manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan dari manakah Adam diciptakan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran melalui 5 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat saripati tanah atau sulalah mitin. Peringkat ini didapati Allah bahwa melakukan beberapa penyaringan debu tanah melalui proses ini bertujuan untuk mendapatkan saripati tanah atau sulalah mitin yang bersih dan amat sesuai untuk dijadikan bahan sebagai salah satu unsur daripada penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, peringkat tanah melekat atau mintin lazib. Pada peringkat ini dikenali sebagai peringkat tanah melekat. Sebagaimana diketahui, tanah liat pada dasarnya mempunyai sifat melekat. Ketiga, tanah berbau atau min hamaim masnun. Peringkat ini adalah sebagai lumpur atau tanah berorganik dan tidak
tumpu pada pengertian lain seperti lumpur yang berubah-ubah, yang berwarna hitam, serta mempunyai bau tersendiri. Ini adalah disebabkan proses penyembatian di antara tanah dan air telah berlaku. Yang keempat, peringkat tanah keras dan solsol. Pada peringkat ini juga hanya dilihat sebagai peringkat terakhir penciptaan manusia dari aspek fisikalnya. Yang kelima adalah peringkat peniupan ruh. Peringkat yang kelima ini menunjukkan proses penciptaan manusia yang pertama atau Adam dari aspek spiritual. Maka dengan berakhirnya proses peniupan ruh ini, sempurnalah kejadian Adam, yaitu sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia selanjutnya tidak lagi seperti Adam dari tanah liat, diorganisir melalui pencampuran sperma dan ovum atau saripati tanah di dalam rahim seorang ibu. Menurut embriologi, proses kejadian manusia terbagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode ovum. Periode ini dimulainya pembuahan karena ada pertemuan sperma dan ovum. Periode yang kedua adalah periode embrio. Itu periode yang membentuk organ. Yang ketiga, periode foetus, yaitu periode perkembangan dan penyempurnaan organ dengan pertumbuhan yang amat cepat dan berakhir dengan kelahiran. Kemudian yang terakhir adalah eksistensi dan martabat manusia. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak lain sebagai untuk menyembah Allah dan berstatus sebagai pengabdi Allah. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya suatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Kemudian yang kedua, fungsi dan peranan penciptaan manusia. Menurut Al-Quran, manusia menempati kedudukan dengan posisi yang istimewa di alam jagat raya ini. Manusia adalah sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Secara etimologi, kata khalifah diambil dari kata khulafa yang berarti menggantikan dan melanjutkan, sedangkan yang dimaksud khalifah adalah person yang menggantikan person lain. Jadi manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai tugas atau peranan. Yang pertama, mewujudkan kemakmuran. Khalifah sebagai pemakmur bumi adalah Allah menjadikan kamu memakmurkan bumi dan generasi ke generasi, dari kurun waktu ke kurun waktu lainnya, untuk menggantikan yang sudah lama menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, peran manusia sebagai khalifah adalah mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud untuk manusia merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab manusia. Manusia sebagai khalifah perlu menyadari bahwa ia diciptakan di muka bumi ini mempunyai tanggung jawab yang penuh atas segala hal yang dilakukannya, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat umum. Sebagai khalifah senantiasa harusnya bekerja mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam ini sebagai sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang positif, yang berpedoman pada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Begitu saja presentasi saya untuk pelajaran agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi